Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Linda di channel Linda Hairunisa. Kali ini kita akan belajar permainan Tokada Lobang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal permainan Tokada Lobang. Tahukah kamu, budaya Betawi memiliki ragam permainan tradisional yang menarik. Permainan tradisional tersebut ada yang dimainkan di dalam maupun di luar ruangan. Salah satu permainan yang akan kita bahas kali ini yaitu Tokada Lobang. Permainan ini dimainkan di luar ruangan. Permainan ini pertama kali muncul ketika anak-anak kaget melihat kadal sehingga kadal melompat jauh. Oleh karena itu, dibuatlah permainan yang menyerupai memukul kadal tersebut. Permainan Tokada Lobang membutuhkan beberapa alat untuk bermain. Ada kayu bulat sepanjang 40 cm sebagai alat pukul. Selain itu, ada juga kayu yang lebih pendek berukuran 10 cm yang diibaratkan sebagai kadal. Selanjutnya ada lubang yang berdiameter 5 cm. Lubang itu dapat diganti menggunakan dua bata yang diletakkan sejajar dengan jarak 5 cm. Permainan Tokada Lobang dimainkan secara berkelompok. Satu kelompok menjadi penjaga dan satu kelompok menjadi pemain. Biasanya permainan Tokada Lobang hanya dimainkan oleh anak laki-laki. Meskipun demikian, anak perempuan juga boleh memainkan permainan ini. Seperti permainan tradisional lainnya, permainan ini sudah jarang dimainkan anak-anak zaman sekarang. Padahal permainan ini sangatlah seru dan mempunyai banyak manfaat. Permainan ini mulai ditinggalkan karena tersisih permainan modern seperti game online atau game di gadget kita. Berikut beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian permainan Tokada Lobang. 1. Mengenal berbagai permainan tradisional khususnya yang berasal dari daerah sendiri. 2. Bertanya tentang permainan tradisional dan cara memainkannya kepada orang tua kita. 3. Memainkan permainan tradisional bersama teman-teman di sekolah atau di rumah. 4. Menceritakan permainan tradisional yang kita ketahui kepada teman-teman. Aturan permainan Tokada Lobang. Langkah pertama adalah bagilah kelompok menjadi dua kelompok. Ada yang menjadi kelompok penjaga dan ada yang menjadi kelompok pemain. Selanjutnya adalah salah seorang perwakilan kelompok melakukan suten untuk menentukan bagian penjaga atau pemain. Kelompok yang menang bermain terlebih dahulu dan yang kalah menjadi penjaga. Kelompok yang menang memulai permainan dengan mencongkel kadal dari lubang setinggi-tingginya. Hal itu dilakukan agar kadal dapat melompat jauh. Jika kadal tertangkap oleh kelompok penjaga, kelompok pemain dianggap gugur dan dilanjutkan kelompok penjaga. Jika kadal tidak tertangkap, kadal dilempar ke pemukul. Jika pemukul terkena kadal, ia gugur dalam permainan dan tidak dapat melanjutkan permainan. Akan tetapi, jika pemukul tidak terkena kadal, kelompoknya dapat melanjutkan permainan. Permainan dilanjutkan oleh pemukul yang memukul kadal di satu tangannya sampai jauh. Jika kadal tertangkap, kelompok tersebut kalah. Dan jika kadal tidak tertangkap, permainan dilanjutkan dari awal dan kelompok pemain maupun penjaga bergantian memukul. Jarak kadal dari lubang pun dihitung menggunakan alat pukul. Panjang alat pukul bernilai 1. Penilaian berikutnya dihitung dari jumlah pukulan. Setiap satu pukulan bernilai 1. Pukulan selanjutnya bernilai kelipatan 10. Kelompok yang mengumpulkan poin paling banyak yang menjadi pemenangnya. Nilai-nilai luhur permainan Tokada Lobang. 1. Sosialisasi. Permainan Tokada Lobang dimainkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kamu dapat berinteraksi dengan banyak orang, baik kawan maupun lawan. Kamu pun jadi mengenal banyak orang,
Selain itu, kamu juga dapat memahami teman-temanmu agar dapat bekerja sama memenangkan permainan. 2. Kerja sama. Permainan tokada lobang dimainkan secara berkelompok. Oleh karena itu, kerjasama antar teman kelompok sangat penting. Sebagai penjaga, anggota kelompok berdiri menyebar untuk menangkap kadal. Diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik agar tidak terjadi rebutan atau tabrakan ketika menangkap kadal. Anak-anak hebat, mulai sekarang yuk kita lestarikan permainan tradisional yang ada di daerah kita. Permainan tradisional memiliki banyak sekali manfaat bagi kita. Permainan tradisional melatih kita untuk melakukan gerak tubuh, bersosialisasi dengan teman, dan belajar kerja sama. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk menonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.